Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Aditya Putra dengan NIM B100203006. Perkenalkan, saya Jessica Nesya Putri dengan NIM B100-20291. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Amelia dengan NIM B100203119. Sebagai provinsi yang kaya akan hutan lindungnya, Jambi kemudian dikenal sebagai salah satu penghasil tambang yang besar, sebut saja batu bara. Sejauh perkembangan zaman, berbagai negara berkembang mulai melirik sektor tambang untuk meningkatkan perekonomian daerah. Memang jelas jika berbagai perusahaan swasta mulai berkeliaran di berbagai kabupaten penghasil tambang. Kehadiran perusahaan ini pun memunculkan berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif yang timbul dengan adanya perusahaan tambang antara lain menciptakan lapangan kerja. Lain lagi, hasil produksi tambang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan dasar domestik maupun pasar internasional sehingga hasil ekspor tambang tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Lebih daripada itu, kehadiran perusahaan tambang dapat menarik investasi asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi. Namun demikian, layaknya dua buah sisi, kehadiran tambang tentunya menghadirkan dampak negatif. Pada lingkungan pertambangan terbuka atau open pit mining, dapat merubah total iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang disingkirkan. Selain itu, dari sisi lain, untuk memperoleh atau melepaskan biji tambang dari batu-batuan atau pasir, seperti pada pertambangan bawah atau underground mining, kerusakan lingkungan umumnya diakibatkan karena adanya limbah atau tailing yang dihasilkan pada proses pemurnian biji, baik tambang maupun tambang terbuka, menyebabkan terlepasnya unsur-unsur kimia tentu saja seperti Fe dan S dari senyawa pirit yang menghasilkan air buangan bersifat asam atau acid mine drygen atau acid rock drygen yang dapat hanyut terbawa aliran permukaan pada saat hujan dan masuk ke lahan pertanian di bagian hilir pertambangan sehingga menyebabkan keasaman tanahnya lebih tinggi. Tanah dan air asam tambang tersebut sangat asam dengan pH 2,5 sampai 3,5 yang berpotensi mencemari lahan pertanian. Beberapa dampak negatif akibat pertambangan jika tidak terkendali antara lain sebagai berikut: kerusakan lahan perkebunan dan pertanian, kerusakan lahan bekas tambang. Dalam jangka panjang, pertambangan adalah penyumbang terbesar lahan sangat kritis yang susah dikembalikan lagi sesuai fungsi awalnya. Pencemaran baik tanah, air maupun udara, misalnya debu, gas beracun, bunyi, dan lain-lain. Kerusakan tambang dan terumbu karang menyebabkan berbagai penyakit dan mengganggu kesehatan. Berbagai akibat negatif yang timbul ini tentunya merugikan masyarakat sekitar daerah tambang. Jika dibandingkan dengan dampak positif, kehadiran kegiatan pertambangan tentu sangat tidak berpihak kepada masyarakat. Jadi, kehadiran Undang-Undang Desa ini dapat menjadi benteng pertahanan pertama bagi rakyat desa pada kegiatan pratambang sampai dengan pasca tambang. Meskipun peraturan ini dalam bentuk undang-undang yang kekuatannya lebih kuat dari peraturan pemerintah daerah, namun demikian, implementasi undang-undang ini sebagai benteng pertama pun perlu dijaga. Perlu dilakukan pengawasan penuh dalam setiap lobi-lobi yang sekiranya dapat terjadi pada kepala desa atau perangkat desa. Jangan sampai uang panas pun mulai berkeliaran di rumah-rumah pejabat desa yang kemudian malah menaikkan tanda tangan. Lepas dari semangat pemusyawaratan pun gotong royong dalam pengambilan keputusan.